Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam pengajian yang diselenggarakan dalam bulan Ramadan ini. Dan untuk tema kali ini kita akan membahas mengenai cara jual beli yang dilarang. Dan saya pilihkan jual beli yang biasanya pada bulan Ramadan atau Idul Fitri itu mengalami peningkatan. Yang pertama adalah jual kawin. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Artinya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berjual beli dua macam dalam satu akad. Nah, ini biasa di Indonesia disebut dengan jual kawin. Karena barang yang dijual itu dikawin-kawinkan, digabung-gabungkan. Nah, barang A dengan barang B. Nah, ketika ada yang mau membeli barang A saja itu nggak boleh, harus dengan barang B-nya. Nah, ini biasanya kalau pada bulan Ramadan itu ada yang dijual beli parsel dan paket lebaran. Ya, dalam parsel itu kan biasanya di dalamnya ada misalnya 10 macam makanan, kalau parselnya itu makanan atau perabotan. Demikian juga paket lebaran. Nah, ini mungkin ada orang yang perlu dengan makanan A tapi dia tidak suka dengan makanan B. Perlu dengan sembako beras tapi dia tidak perlu minyak goreng misalnya. Nah, maka untuk jalan keluarnya adalah calon konsumen itu dipersilahkan untuk memilih barang apa yang dia perlukan. Misalnya saja dalam parsel makanan ringan. Ya, 200.000 misalnya, terdiri dari 10 macam makanan yang harga 20.000, yang harga 15, yang harga 10 misalnya. Nah, itu sebaiknya disediakan yang harga 20.000, sediakan 5 macam pilihan, harga 15 sediakan 5 macam pilihan terus. Nah, sehingga dari setiap komponennya itu pilih satu-satu sehingga dia akan sampai kepada harga 200 tetapi barangnya sesuai dengan yang dia perlukan. Demikian juga dengan paket lebaran, paket sembako. Nah, itu sebaiknya ya seharusnya dipersilahkan kepada calon konsumen itu untuk memilih apa yang dia perlukan. Nah, itu jadi dilarang jual kawin namanya. Yang kedua adalah najas. Najas jimnya sukun ya. Rasulullah SAW bersabda, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najsi." Muttafaq alaih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang dari najas. Apa itu najas? Najas itu pertama adalah memuji-muji barang dagangan, melebih-lebihkan supaya laku. Yang keduanya adalah bersekongkol dengan calon pembeli dengan teman yang berpura-pura sebagai pembeli. Misalnya saja si teman ini berpura-pura menawar harga barang yang lebih tinggi supaya orang lain membeli juga dengan harga yang mahal. Atau ada teman yang berpura-pura memesan dengan jumlah banyak sehingga calon konsumen itu jadi terhipnotis lah begitu ya. Dia juga sama-sama ikut membeli. Nah, padahal temannya itu sebetulnya tidak benar-benar membeli, tidak pesan begitu. Mungkin sekarang itu semacam endorse tetapi yang tidak sesuai, yang tidak benar, karena ada endorse yang benar begitu ya. Nah,
Jadi tadi memberikan informasi tentang barang dagangan secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Tetapi kalau menjelaskan kualitas barang dagangan ya, dijelaskan keunggulan-keunggulannya yang benar, itu tidak termasuk najas, tidak dilarang. Nah, yang kedua najas ya. Yang ketiga adalah jual beli dengan lemparan batu. Dalam hadisnya dikatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hasati wa an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli dengan cara yang samar. Nah, ini dulu di zaman Rasulullah SAW prakteknya adalah pada jual beli tanah. Nah, misalkan saja si A menjual tanah kepada si B dengan harga sekian. Berapa luasnya? Luas tanah itu adalah sekuat si pembeli melemparkan batu. Nah, sampai disitulah tanah yang menjadi milik pembeli. Prakteknya saat ini ada dari mulai yang tradisional sampai yang modern. Kalau yang tradisional misalnya saja di sekolah-sekolah itu suka ada jajanan anak-anak yang kalau membelinya itu anak harus memilih gulungan kertas. Jadi ada makanan macam-macam ya, makanan ataupun barang ya pakai nomor. Kemudian anak yang beli itu misalkan harganya 5.000 ya atau 2.000. Anak yang beli itu enggak langsung milih barang tapi mengambil gulungan kertas, dilihat. Dia dapatnya nomor 2. Dilihat nomor 2 itu apa? Oh, nomor 2 itu ternyata sendal jepit. Harga 2.000 tuh sendal jepit. Nah, anak yang kedua beli juga harga 2.000 misalnya, ngambil ini nomor, oh ternyata nomor 10. Nomor 10 itu apa? Oh, itu permen karet atau permen telur cak-cak yang kecil 2 biji. Nah, itu dilarang ya. Kemudian ada biasanya kalau menjelang lebaran ini ya yang mengalami peningkatan. Itu suka ada di trotoar atau di alun-alun yang menjajakan barang disimpan, di situ macam-macam, ada sarung, kopiah ya, jam tangan, macam-macam sampai dengan misalkan korek api ya gitu. Cara membelinya adalah misalkan itu dijualnya harganya 25.000. 25.000 itu pembeli dikasih alat, misalnya gelang. Dapat apa 25.000 itu? Kasih gelang 3. Si pembeli itu kemudian melemparkan gelangnya. Nah, gelang pertama itu terlalu jauh, nggak dapat apa-apa. Gelang kedua terlalu dekat, tidak nyampe. Gelang ketiga dapatnya korek api, ya 25.000 itu korek api. Tapi pembeli yang kedua misalnya pinter, gelang pertama dapat sarung, gelang kedua kenanya ke jam tangan, gelang ketiga kenanya ke kopiah, maka 25.000 tadi 3 barang dapat. Nah, ini dilarang. Kemudian ada yang lebih yang modern adalah di supermarket kita sering menemukan ada semacam akuarium atau lemari kaca ya, di situ ada macam-macam barang dari yang mahal sampai yang murah. Cara belinya bagaimana? Dengan harga 10.000 kita dikasih koin 3 misalnya. Nah, koin dimasukkan, kemudian itu main. Ada di dalamnya ada barang ada alat yang gini-gini. Koin pertama nggak dapat apa-apa. Koin kedua nggak dapat apa-apa. Koin ketiga ya dapat permen karet. Ya itulah permen karet. Bisa juga dari 3 koin itu dapat Tamiya, dapat boneka Barbie, dapat barang yang menarik ya. Nah, ini sangat menarik bagi anak-anak kita ya, dan mungkin juga orang tuanya malah senang ya gitu mainkan itu. Nah, itu cara jual beli yang dilarang. Kemudian yang keempat adalah muzabanah. Nah, menurut hadis Bukhari, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muzabanah.
Apa itu muzabanah? Muzabanah itu jual beli dengan cara bertengkar-tengkaran, berebut-rebutan. Prakteknya zaman sekarang itu bisa menarik. Misalnya saja semua yang disediakan berbagai macam barang di satu ruangan dijual harga 50.000. 50.000 itu apa? Nah, itu silahkan ambil apa yang ada di dalam ruangan itu, tetapi dikasih waktu. Nah, yang masuk misalkan sekali masuk itu 50 orang, kasih waktu 5 menit. Nah, itu berebut-rebutan. Sepertinya seneng, fun gitu ya, bahagia gitu ya, hitung-hitung mainan. Nah, padahal ini dilarang. Kemudian yang kelima adalah mulamasah. Sama, ini pun hadisnya hadis Bukhari. Rasulullah SAW melarang dari cara jual beli dengan mulamasah. Mulamasah itu membeli barang dengan harga tertentu tetapi tidak boleh dilihat. Cukup dengan diraba. Nah, kita masuk ke sebuah ruangan, ditutup mata, kemudian kita raba, itulah yang menjadi hak kita dengan harga yang sudah tentukan tadi. Nah, ini kalau sekarang mungkin menyerupai dengan kalau masuk di toko itu ada tulisan memecahkan berarti membeli. Mungkin kesenggol, pecah, harus dibeli. Nah, padahal konsumen tidak bermaksud untuk membeli barang tersebut. Nah, maka jalan yang sebaiknya adalah konsumen itu tidak harus membeli, tetapi mengganti kerugian. Ya, harganya mungkin tidak sebesar dari harga penjualan, gitu. Karena kalau tidak diganti ya pemilik atau pedagang rugi, gitu. Nah, kemudian yang keenam adalah persaingan sesama Muslim. Dalam hadis dikatakan la yabi ba'dukum ala bai'i akhihi. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian di antara kamu tidak boleh menjual di atas jualan saudaranya. Bagaimana prakteknya? Ketika ada dua orang penjual dan pembeli sedang adu tawar, datang orang ketiga ini misalnya dia sebagai pembeli. Si pembeli ini suka dengan barang yang sedang ditawar. Maka si calon pembeli ini tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh calon pembeli pertama. Ya, dengan harga yang lebih tinggi. Tapi harus menunggu dulu sampai si calon pembeli ini batal, barulah kita boleh menawar dengan harga yang lebih tinggi. Tapi kalau menawar harga yang sama atau lebih rendah boleh-boleh saja. Yalah, kalau segitulah saya juga ikut beli, boleh gitu ya. Nah, atau ini ada dua orang sedang tawar menawar, datang orang ketiga ya sesama pedagang. Pedagang punya barang yang sama yang sedang ditawar itu dan dia bisa jual lebih murah. Maka si pedagang ini tidak boleh menawarkan. Harus tunggu dulu sampai dia batal. Kalau sudah batal barulah diajak, silakan mampir, barangkali ada barang yang diminati, barulah diperlihatkan. Nah, itu baru boleh ya. Nah, kemudian yang ke-8 adalah bai al-ajal atau bai al-ainah. Bai al-ainah adalah seorang menjual barang kepada pembeli dengan cara diangsur. Tetapi syaratnya si pembeli harus menjual kembali barang ini kepada penjual dengan cash. Ya, nah tentu ini harganya akan lebih mahal kan ya, dari si penjual kepada pembeli diangsur pasti lebih mahal. Misalkan saja lah kalau emas 2 gram sekarang emas harganya misalkan 800 ya, atau 10.000 2 gram ya 1,5 misalnya. Nah dijual kepada pembeli ini ya tentulah karena kredit misalnya jadi 2 juta lebih. Tapi ini harus menjual kembali ke sini dengan cash. Nah, tentu harganya lebih murah. Jadi ini mendapatkan keuntungan 2 kali dan ini ya rugi
gitu. Nah, ini biasanya disiasati oleh orang yang mau minjem uang gitu, karena supaya tidak rugi jadi dihargakan dengan emas. Nah, mengenai jual beli ini ulama berbeda pendapat ya. Kalau Syafi'i mengatakan sah tapi makruh. Tetapi ulama yang lain, Maliki, Hambali mengatakan batal. Nah, jadi kesimpulannya dari cara jual beli seperti ini, sebetulnya yang mengatakan sah juga makruh begitu ya. Maka ya bagi kita lebih baik dihindari. Aduh, bagaimana kan ini mah untuk menolong orang ya, untuk menolong yang mau pinjam. Kita harus bedakan antara jual beli atau ngasih pinjam. Kalau dalam jual beli kan boleh ada kelebihan, keuntungan, tapi kalau dalam pinjam meminjam tidak boleh sama sekali, itu adalah riba. Nah, makanya ada ulama yang mengatakan bai al-ainan ini adalah riba dengan modus jual beli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan kali ini. Aku qouli hadza, astagfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.